Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Nizam Mukhairul Ridho dari kelas 3G PAI YIS Syarifuddin akan memaparkan tentang materi teori belajar kognitivisme dan humanisme, yang mana untuk memenuhi mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Langsung saja kita akan membahas tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Sebelum kita masuk dalam pembahasan teori belajar kognitivisme dan humanisme, kita penting mengetahui apa itu teori belajar. Apa teori belajar? Yakni seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Itu teori. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak memiliki sikap menjadi bersikap, benar dari terampil menjadi terampil, melakukan sesuatu. Jadi perubahan, belajar itu perubahan dari yang awalnya itu tidak mempunyai sikap menjadi mempunyai sikap. Terus awalnya itu tidak terampil, maka berubah karena belajar, berubah menjadi orang yang terampil. Ini intinya itu, individu untuk suatu perubahan. Teori belajar jika digabung adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar akan terkait dengan pembuatan kurikulum atau perencanaan kurikulum. Dengan mempelajari teori belajar ini, maka guru bisa mencermati perilaku peserta didik. Nah, teori belajar itu rancangan atau suatu cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Kita mau memberikan suatu materi kepada siswa, kita butuh suatu bahan atau suatu konsep rencana agar kita bisa menyampaikan mentransferkan ilmu kita, materi pembahasan materi kita kepada si murid itu diterima. Nah, pentingnya itu ada teori belajar. Makanya ada teori belajar. Gunanya apa? Untuk mempermudah itu. Kita asal-asalan ngajar bisa, tapi kita butuh teori oleh para ahli. Karena itu, kalau kita asal-asalan hanya mengajar, menyampaikan teori, pokok datang, ngajar, menyampaikan, itu ketika diuji belum tentu seluruhnya itu memahaminya. Makanya pentingnya teori, strategi kita untuk gimana kita mentransferkan pemahaman materi kita kepada si didik dan diterima dengan mudah oleh para siswa. Selanjutnya masuk pada pembahasan teori kognitivisme. Tadi sudah dibahas teori, yakni rencangan, cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar.
Menurut Asri Budiningsih, yaitu teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Sebelumnya, kognitif. Kata kognitif ini individu, perubahan individu diri sendiri ya. Teori belajar ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi yang memang diuji betul, yang dikawal betul memang prosesnya daripada hasil belajarnya. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi secara tidak sadar siswa harus lebih aktif dan kreatif karena mereka tidak hanya pasif duduk diam memperhatikan guru, tapi mereka akan menerima pengetahuan sembari memikirkan sebuah gagasan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Jadi siswa itu gak bisa diam saja, harus lebih aktif dan kreatif pada teori kognitivisme ya. Tapi mereka akan menerima pengetahuan sembari memikirkan sebuah gagasan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Nah, sementara dari sana itu jadi si siswa itu bukan hanya mendengarkan saja, tapi serambi mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Si siswa itu harus memikirkan sudah gagasan apa yang harus dia lakukan, harus kreatif, harus mulai memikirkan. Sementara ada kekurangannya, adalah teori ini pada dasarnya lebih menekankan kemampuan ingatan peserta didik. Jadi sehingga kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang sama. Jadi kelemahannya itu peserta didik sama seorang guru yang menerapkan teori kognitivisme itu menganggap peserta didiknya itu paham semua, maksudnya daya ingatnya itu kuat. Nah, padahal yang terjadi yang terjadi di kelas, bahwasanya peserta didik itu beda-beda padahal daya ingatnya. Lah ini kelemahan dari teori kognitivisme karena memang mengandalkan daya ingat diri sendiri. Jadi yang notabene itu anaknya IQ-nya itu rendah malah kewalahan atau kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar yang menerapkan teori kognitivisme ini. Kalau daya ingatnya semuanya itu cerdas-cerdas, IQ-nya tinggi semua, maka sangat baik dan mudah dipahami, mudah diimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar. Jikalau peserta didiknya itu daya ingatnya itu tinggi semua. Contohnya, menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan materi yang mungkin dipelajari secara aktif ya. Menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang dipelajari. Mempersiapkan pertanyaan yang bisa memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi dan bertanya mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, ini yang nanti diterapkan ketika menerapkan teori kognitivisme. Ini yang pertama itu tujuan instruksional, memilih materi pembelajaran, menentukan materi yang mungkin dipelajari secara aktif, berdiskusi gitu. Inilah teori kognitivisme. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kedua, yakni teori humanisme. Teori humanisme, yakni pertama kita harus tahu apa itu sih humanisme. Humanis itu apa? Humanisme itu adalah apa bahasanya biasanya?
biasa sering kita sebut yakni kemanusiaan, manusia, atau humanisme itu memanusiakan manusia gitu biasanya. Nah, juga ini termasuk dari teori belajar mengajar, ini teori humanisme, memanusiakan manusia. Menurut Ausubel, yaitu teori humanisme menyatakan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya apa dari itu? Adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik atau humanisme sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Jadi menghargai segala yang ada pada manusia. Teori belajarnya seperti itu. Dan lebih larinya kepada sifatnya itu lebih abstrak. Maka larinya pada ke bidang mendekati bidang filsafat atau kepribadian atau psikoterapinya pada siswa didik. Daripada bidang pada teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Lebih mementingkan isi daripada proses belajarnya. Proses belajar mengajarnya dari pengalaman hidup siswa. Nah, proses belajar mengajarnya itu dari pengalaman hidup siswa masing-masing. Ini memanusiakan manusia, ini pengalamannya gini, ya wes itu dari belajarnya. Dengan pengalaman hidup nanti akan dijadikan sebagai landasan atau asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Contohnya belajar mengajar, mendesain wahana, lingkungan media, fasilitas dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk belajar. Membimbing siswa secara aktif, membimbing siswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar. Mereka membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru dan mengevaluasi proses dan hasilnya. Itu contoh dari teori humanisme yang perlu diterapkan oleh seorang guru. Jadi kesimpulan dari kedua teori tersebut, yakni teori kognitivisme dan humanisme itu, yang pertama kognitivisme itu yakni teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Jadi ide, konsep, prosedur dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis dan diuji kebenarannya. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Gitu. Yang teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, yang perlu digarisbawahi. Dan penerapannya itu lebih pada peserta didik itu sendiri. Jadi mengujinya itu dilihat dari berkembangnya peserta didik pada proses belajar mengajar. Ini dari segi ide, konsep atau prosedur yang dipelajari. Terus dari kesimpulan teori humanisme tadi, yakni teori belajar yang mana bertujuan memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Memanusiakan manusia itu proses pembelajaran dinilai efektif, ya, diukur dinilai efektif bila peserta didik itu sudah memahami dirinya sendiri. Dirinya sendiri maksudnya dia sudah sadar jati dirinya itu seperti apa. Proses belajarnya itu
mengujinya itu dilihat dari pemahaman peserta didik itu sendiri, yakni dilihat dari peserta didik sudah mulai memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik dalam rangkaian pembelajaran hendaknya berupaya agar cepat atau lambat dia dapat mengaktualisasikan dirinya sebaik mungkin. Jadi diukurnya itu dilihat dari kepribadiannya. Teori humanistik itu bertujuan memanusiakan manusia tadi itu dilihatnya dari proses berubahnya dia, tingkah lakunya, jati dirinya gitu. Jadi dilihatnya dari sana. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penyampaian atau pemaparan saya yang kurang berkenan dan kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.